kedatangan Islam adalah dia tidak membuat kita merubah dari Melayu menjadi orang lain, jadi orang Makassar menjadi orang lain, dari orang Jawa menjadi orang lain. Dia hanya merubah kita dari menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah batu, kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hamba uang, hamba harta, hamba kuasa, hamba manusia, menjadi hamba Allah. Saya tetaplah menjadi orang Melayu, saya tetap pakai batik, saya tetap pakai peci. Tapi saya tidak menyalahkan saudara saya yang pakai jubah, yang pakai sarung, pakai apapun. Karena kita mengerti ada skala prioritas. Orang ketika baru belajar dia tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Akhirnya kacau balau. Ustaz Somad, ini saya sholat pakai masker, ini sah atau tidak sah? Karena saya belajar dari kecil kalau sujud itu kening sama hidung mesti menyentuh lantai. Nah, apakah menyentuhkan hidung ke lantai itu rukun, syarat, wajib? Tidak. Dia sunat, itu pun kalau mampu. Kita memang di Asia Tenggara agak sulit menempelkan hidung ke lantai ini. Karena jaraknya yang begitu jauh. Tapi kalau mampu, dari aspek kesehatan pun ternyata kalau kita lama bersujud itu apalagi sampai menarik napas, ternyata paru-paru kita sehat baik. Bukan kata saya, kata dokter. Ini tak bisa saya jelaskan terlalu panjang lebar. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fa'nihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Oleh sebab itu kita menikmati sujud yang lama. Tapi bahwa kemudian pada saat ini kita pakai masker, tertutup hidung kita, tertutup mulut kita, maka dia bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Begitu juga ketika berjarak sop kita. Apakah menempelkan kaki dengan kaki rapat itu rukun, syarat, dan wajib? Bukan. Kalau pada saat normal saja dia bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, maka sesungguhnya pada saat pandemi, pada saat penyebaran wabah, hanya saja menghadapi ini kan kadang orang bukan mencari kebenaran tapi mengambil agama sebagai pembenaran. Kenapa kamu nggak ke masjid? Sop mesti rapat Pak Ustadz. Sekarang di masjid-masjid itu tidak rapat maka saya tak ke masjid. Padahal sebelum Covid pun memang nggak ke masjid. Oleh sebab itu maka disitulah diperlukan suatu ketulusan yang luar biasa. Jadi ada akal yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu terbatas pada 30 juz. Hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari 7.275 hadis. Yang lebih besar daripada itu Musnad Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah. Tergantung cara menghitungnya, sebagian mengatakan 30.000 hadis. Kitab yang paling besar. 9 kitab hadis Ahlu Sunnah wa Jamaah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Malik. Di samping kitab-kitab yang lain. Maka sesungguhnya itu adalah teks. Kita bagaimana berinteraksi dengan teks. Karena kalau orang tidak memasukkan akal ke dalam memahami teks, wah itu sulit sekali. Dalam hadis ada disebut begini. Jangan kamu buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau buat WC, arsitek buat WC, jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu wa gharribu. Tapi menghadaplah kamu ke timur atau ke barat. Begitu bunyi hadisnya. Saya ulang sekali lagi. Buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu wa gharribu. Tapi menghadaplah kamu ke timur dan ke barat. Menghadap ke timur. Menghadap ke barat. Hadis ini membingungkan. Orang yang tidak mengerti mengatakan ini hadis palsu. Itu cara cepat supaya jangan ditanya orang. Padahal hadis itu sahih. Tapi kalau digunakan akal agak sedikit saja. Sebetulnya konteks hadis itu kan di kota Madinah. Makkah selatan. Madinah utara. Maka jangan kamu menghadap ke selatan, jangan menghadap ke utara. Tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Jadi konteks hadis itu di kota Madinah. Ketika dipakai untuk di Indonesia tidak sesuai. Karena posisi kita berada, bingung jamaah. Timur barat apa? Oleh sebab itu maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu alat untuk memahami teks. Kaifa nata'amal ma'an nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan teks. Ma asfalal ka'baini finnar.
kain, jubah, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Dipahami ini secara teks, akhirnya nanti kalau ketemu sama orang lihat mata kaki semua. Dulu kalau ketemu sama orang lihat wajahnya, sekarang mau lihat wajah, wajah tertutup, lihat mata kaki. Padahal yang dimaksud Nabi SAW itu bukan tekstual, tapi kontekstualnya saat itu adalah memang jubah-jubahnya raja-raja Romawi, raja-raja Persia waktu itu di bawah mata kaki semua. Mereka kalau pakai jubah itu panjang sekali ke belakang dan mereka amat sangat bangga kalau jalan makin panjang jubahnya makin hebat, semua makin berdecak kagum. Mereka ini senang sekali kalau kita lewat, semua sekeliling itu seperti melihat kucing. Hebat. Jadi sesungguhnya yang ingin dipesankan Nabi dalam teks itu adalah jangan sombong. Makanya Abu Bakar datang melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya saya ini kain saya, jubah saya lewat ke bawah gimana? Kata Nabi, anta lasta minal khuyala. Kamu kan gak sombong, jadi gak apa-apa, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu dikombinasikanlah antara hadis teks ini dengan pemahaman. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dijelaskan juga oleh imam besar dalam kalangan mazhab, bahkan bukan mazhab Syafi'i, yaitu kitabnya Imam Asy-Syaukani, judulnya Nailul Autar. Juga disebutkan dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Imam As-San'ani. Dijelaskan juga oleh ulama besar Al-Azhar bernama Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Disebutkan juga oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Jadi tidak bisa kita pahami satu teks lalu kemudian kita telan bulat-bulat, kita terjemahkan, maka akan lahirlah pemahaman-pemahaman secara tekstual yang akan menyesatkan, bahkan menimbulkan konflik. Padahal hari ini orang beragama itu kan ingin mencari ketenangan. Dia sudah sibuk dengan hiruk pikuk masalahnya di kantor. Lalu kemudian di jalan juga dia menghadapi macet yang luar biasa. Tapi alhamdulillah Pak JK, saya beberapa kali ceramah ke rumah Pak JK itu nggak ada macet sama sekali. Karena providernya double. Orang sudah punya masalah besar di kantor. Lalu kemudian di jalan juga dia punya masalah besar. Dia ingin ke masjid itu mencari ketenangan. Ternyata di masjid pun juga terjadi ikhtilaf. Dari mulai masuknya saja sudah ikhtilaf. Di mana letak ikhtilafnya? Dari bismillahnya aja udah ikhtilaf. Yang satu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi konflik berkepanjangan di Indonesia. Nahdlatul Ulama jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah sir, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyelesaikan nih Pak Ustadz? Saya pulang dari Maroko. Maroko pakai mazhab Maliki. Enggak baca bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata saya bukan menyelesaikan masalah, menambah kekacauan. Membuat mazhab 3. Lalu yang jalan solusi yang bagaimana menyelesaikan ini? Lagi-lagi mengalah. Saya secara pendidikan menjadi sekretaris Lembaga Bahsul Masail Provinsi Riau Nahdlatul Ulama 5 tahun. Tahun berikutnya karena kesibukan saya mengundurkan diri. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya ketua masjid. Di masjid saya sampaikan ke imam, kalian pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Masjid Akramunas Universitas Riau 4 tahun. Dan tidak sekalipun saya mau jadi imam. Setiap saya diminta jadi imam, batuk. Kenapa? Karena saya tidak mau, lagi-lagi saya mengalah. Banyak juga orang menduga, ini Ustaz Somad ini nggak mau jadi imam karena suaranya nggak bagus. Bagus, carilah di YouTube, banyak saya mau jadi imam. Mengalah, bukan berarti salah. Mengalah, bukan berarti kita tidak punya pendirian. Karena masalah bismillah sir dan jahar adalah perbedaan furu', bukan dalam masalah usul dasar. Ada saatnya kita menjadi orang yang amat sangat tegas, tapi ada saatnya pula kita menjadi orang yang amat sangat lentur. Saya termasuk pengagum Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagaimana ketegaran beliau mempertahankan prinsip, tapi di saat yang sama juga beliau orang yang sangat lunak.
Kita tahu ormas organisasi beliau Muhammadiyah. Dan ketika beliau menjadi imam besar di Masjid Al-Azhar, kebetulan waktu itu imamnya adalah Syekh Abdullah Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, kiai besar orang Betawi di Jakarta. Dan ketika beliau tahu bahwa ada Kiai Abdullah Syafi'i yang akan datang hari itu bertamu, apa kata Buya Hamka? Buat azan hari ini 2 kali. Kenapa? Karena dia tahu orang mazhab Syafi'i menghormati, mundur, mengalah demi untuk persatuan. Dan ketika Buya Hamka bertamu ke tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Abah Anom di Suryalaya, dipasangkanlah khirqah. Khirqah adalah pakaian dalam tarekat tasawuf. Buya Hamka memakai khirqah. Lalu kemudian diberikan zikir-zikir talqin. Beliau memakai. Beliau menulis tafsir Al-Azhar. Tapi kajian yang beliau buka di Masjid Al-Azhar bukan kajian tafsir. Yang beliau buka adalah kajian tasawuf modern. Karena dalam fikih kita boleh berbeda. Dalam akidah mungkin ada hal-hal furuk yang kita berbeda. Tapi dalam masalah tasawuf, dalam masalah hati, dalam masalah ikhlas, dalam masalah ridha, dalam masalah tawakal, dalam masalah tazkiyatun nafs, di situ ada titik-titik pertemuan, ada titik-titik persamaan. Oleh sebab itu, maka kita mengambil ini sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah rumus, sebagai sebuah formula, sebagai sebuah model. Insya Allah. Yang sulit ini kan sebetulnya bukan menjinakkan buaya. Menjinakkan buaya ini senang. Yang sulit itu adalah menjinakkan pawang-pawang buaya. Kalau pawang-pawang ini sudah dijinakkan, yang lain itu. Di situ kelebihan Pak JK. Pak JK bisa menjinakkan pawang-pawang ini. Kalau pawang-pawang itu sudah jinak, yang lain itu sudah bisa selesai masalah. Jadi tidak heran kalau Pak JK dan Ibu sampai malam ini saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 tahun. Pak JK masih 53 kata orang. 53 berdua dengan ibu. Semoga berkah selalu sampai anak cucu beliau dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Selama perkenalan saya dengan beliau, yang saya fahami adalah yang baik-baik saja. Bahkan ada satu kasus besar yang menimpa saya, yang saya alami. Tapi beliau tidak pernah kontak saya, tidak pula ada staf beliau yang ngasih tahu ke saya, orang lain yang ngasih tahu. Itu selesai karena Pak JK itu Ustaz Somad. Dan saya tak pernah tanya. Mungkin beliau beramal, dia ingin ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Pada titik keikhlasan itulah sebenarnya kita bertemu. Dalam sebuah undangan ceramah dari Kairo menuju India, maka Syekh Abdul Halim Mahmud bersorban, berjubah, berjenggot panjang, mursyid tarekat Saziliyah, tapi gelar PhD Doctor of Filosofinya dari Sorbonne, Prancis. Beliau meneliti tentang Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dan dosen pembimbingnya adalah seorang orientalis. Tapi tidak merubah keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika beliau diundang ceramah dari Kairo menuju India, di pesawat itu beliau menulis buku. Beliau nulis sampai di India jadi satu buku. Itulah buku berjudul Alhamdulillah Hazihi Hayati. Alhamdulillah Hazihi Hayati. Harap jangan kaitkan Hayati dengan Zainuddin. Alhamdulillah Hazihi Hayati, inilah kehidupanku. Autobiografi perjalanan Grand Syekh Al-Azhar Abdul Halim Mahmud. Saya baca buku itu, saya beli waktu di Kairo. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ada 3 aliran dalam Islam yang tidak pernah bertemu. Pertama, aliran Nassiyun, kalangan tekstualis. Mereka hanya berpegang kepada teks. Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Enggak boleh ditakwilkan. Allah di atas aras, memang betul-betul di atas aras. Sedangkan kalangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka mentakwil itu. Karena bagi mereka khawatir ini akan terjerumus ke dalam mujassimah, musyabbihah, tasbih, menyeramakan Allah, menyamakan, mempersamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fisikalisasi Tuhan. Maka mereka mentakwilkannya. Mereka katakan artinya isti'la, Allah Maha Kuasa. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud ada 3 aliran. Yang pertama nassiyun, tekstualis. Yang kedua akliyun, rasionalis. Tapi ada kalangan yang ketiga. Mereka tidak terlalu berpegang kepada teks, tidak pula terlalu berpegang kepada rasional akal. Mereka berpegang kepada irfaniyun. Mereka riyadhah, menahan makan, banyak puasa sunat, mereka berzikir tahajud,
dan mereka menunggu ilham karena wahyu sudah terputus dengan putusnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. 3 aliran ini kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ada nasiyun tekstualis, ada irfaniyun yang mengandalkan intuisi ilham, ada akliyun rasionalis. Inilah yang menjadi sengketa panjang sejak dari zaman awal sampai hari ini. Kita lihat dalam sejarah, ada akliyun rasionalis Wasil bin Atha, ada nasiyun Ahmad bin Hambal, ada akliyun al-muhasibi, irfaniyun tasawuf, batin, spiritual. 3 kelompok ini tidak pernah ketemu. Tapi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ada satu stasiun mempertemukan mereka. Mereka akan bertemu pada titik mukhlisina lahuddin. Orang kalau sama-sama ikhlas, maka insya Allah dia akan ketemu. Pak JK, entrepreneur, businessman, politik. Saya dibilang dakwah, kajian keislaman, prop dalam bidang filsafat. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, ada yang tak dapat saya lihat wajahnya, ada yang dapat saya lihat wajahnya lupa namanya. Lagi-lagi mudah-mudahan mereka memaafkan saya karena tema kita mengalah. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat kita bertemu pada beberapa titik-titik stasiun. Maka ketika stasiun itu bertemu kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Hambaku itu kau tak punya kuasa untuk menggoda mereka. Kenapa? Karena keikhlasan menjaga kita. Saya mulai tadi pukul 8, sekarang sudah pukul 8.45. 45 menit saya sudah menyampaikan kata-kata ini. Mengalir begitu saja. Kalau ada yang bertanya, apakah Ustadz rencanakan ini tadi? Tidak. Karena saya tahu datang malam ini silaturahim, ketemu, yang saya siapkan makannya. Tapi rupanya saya Masya Allah akan saya catat dalam biografi hidup saya, ulang tahun Pak JK dan Ibu yang ke-53 tahun. Kebetulan saya sedang di Jakarta, habis lockdown PSBB panjang, saya dipertemukan Allah, maka keberkahan luar biasa. Saya tidak menyampaikan nasihat, tidak menyampaikan tausiah, hanya bercerita saja. Kalau ada di antara Bapak Ibu melihat saya, kenapa tidak seperti di YouTube, kenapa cepat sekali, grogi di depan orang-orang besar malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Barokah, yabruku, turun. Kalau kita cari dalam akar bahasa Arab, barokah yabruku, turun. Dikatakan orang barokah. Apa sih barokah itu? La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu turun ke bawah seperti turunnya onta. Hadis tentang sujud. Lebih dulu turun lutut dulu atau tapak tangan dulu. Saya tak pernah mempermasalahkan mau turun lutut dulu silakan, mau turun tangan dulu silakan, asal jangan kening dulu. Karena hadisnya memang ikhtilaf antara riwayat Abu Hurairah dengan riwayat satu lagi. Sudah saya bahas tuntas panjang lebar dalam buku 99 tanya jawab sholat. Ustadz ujung-ujungnya jual buku juga. Buku itu bisa di-download gratis PDF. Yang ingin saya mau kutip adalah onta turun itu bahasa Arabnya barokah ya bruku, turun. Saya punya tanah, Prof punya tanah, Pak JK punya tanah, Ustadz Nur punya tanah. Kita punya tanah, petak-petakan dekat. Ustadz punya tanah, Prof punya tanah. Tanah yang paling luas tentu tanah Pak JK. Lalu kemudian datang onta. Onta ini tanpa dikendalikan, gak ada tuannya, dia berhenti di tanah saya. Kenapa di tanah Ustadz? Saya yang cerita. Onta ini berhenti di tanah saya. Ketika onta itu berhenti di tanah saya dapat daging onta, saya dapat kulit onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta, saya dapat onta. Apa maknanya? Begitulah barokah. Semua punya tanah, tapi tanahnya nggak berkah. Tanah saya, takut mereka jawab Pak JK. Itu maka disebut berkah. Itu artinya apa? Umur kita boleh sama. Berapa banyak orang yang seumur dengan Pak JK, tapi tidak berkah. Ada keberkahan, ada onta yang turun di situ. Akar katanya, akar kata. Makna lain dari barokah. Kalau kita melihat di gurun pasir, kering kerontang. Kadang kita lihat dari jauh sepertinya ada air. Setelah kita dekati ternyata tidak ada air, fata morgana. Tapi ada memang betul-betul ada air kolam. Kolam itu disebut dengan birkah.
Lagi-lagi 3 huruf. Baraka, birkah, barakah. Kalau sudah ada air di situ, semua yang musafir pasti akan mampir minum di sana. Dan kalau sudah ada air di situ, akan tumbuh lumut, akan ada tanam-tanaman, akan ada ikan, akan ada serangga, akan ada makhluk Allah. Semua punya tanah, semua punya gurun pasir, tapi tidak semua punya barakah. Oleh sebab itu ketika ada anak orang lahir, yang kita mintakan untuk anak itu adalah barakah. Barakallahu laka fil mauhub. Ketika kita minta makan, doanya kepada Allah bukan minta kenyang, karena tidak semua kenyang itu barakah. Yang kita minta itu adalah barakah. Allahumma barik lana. Bacanya tadi, bukan sekarang. Dan untuk Pak JK Ibu, juga yang kita doakan barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. 53 tahun sudah ucapan itu diperdengarkan, sampailah malam ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Bapak, Ibu, seluruh keluarga, hadirin hadirat yang berhadir malam ini, maupun yang mengikuti program melalui streaming. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih, mohon maaf, banyak tutur kata saya tidak tepat. Mungkin pilihan katanya menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada Pak JK beserta Ibu dan seluruh keluarga hadirin hadirat. Apakah Bapak Ibu memaafkan saya? Udah selesai. Daripada saya cari di akhirat, belum tentu kita ketemu. Saya di VVIP. Doa. Berdoa kan boleh. Apalagi diaminkan oleh jamaah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.